Shalom, kaum pria, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita memuji Tuhan. Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, jangan menjadi lawanku. Sungguh besar Oke, Allah kita dahsyat, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih lagi, karena Dia selalu memberikan kita kemenangan. Hampiri tata kasih
firman-Mu Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, apa yang Kau sampaikan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Sampaikanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar dan juga kami siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya. Saya harap tidak bosan. Kalau pembahasan hari ini yaitu hidup yang berkemenangan dan diambil dari Smyrna, jemaat Smyrna. Di dalam Wahyu 2 ayat 8-11, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Waktu minggu pertama, Bu Gembala kita sudah kasih clue kepada kita tentang jemaat di Smyrna, yaitu bahwa miskin dan setia, ya. Jemaat Smyrna yaitu adalah, kalau saya baca pekabaran untuk jemaat Smyrna, yaitu nama Yesus, dia yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Pujian, kaya rohani meskipun mereka susah dan miskin secara jasmani dan menderita aniaya karena Kristus. Celaan tidak ada. Panggilan dan nasihat, hendaklah engkau setia sampai mati, sehingga dikaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hukuman Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Upah barang siapa menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita belajar tentang jemaat di Smyrna ini. Hidup mereka yaitu menderita, bertahan dalam penderitaan dan setia. Tuhan menguatkan jemaat di Smyrna untuk bertahan dalam penderitaan dan setia sampai mati. Bisakah kita setia? Bisakah kita bertahan dalam penderitaan ini, dalam menghadapi pandemi ini? Puji Tuhan kalau bisa, ya. Itulah yang Tuhan mau untuk kita setia dan kita tetap dalam penderitaan, mengucap syukur selalu. Setia sampai mati. Jangan silau dengan harta, pangkat. Harta kita tidak bisa bawa pada saat kita selesai di muka bumi ini. Pangkat kita tidak bisa menjamin untuk kita bisa masuk ke surga. Jadi jangan sombong dengan segala apa yang kita punya. Harta, kekayaan, pangkat kita, kedudukan, apapun itu yang ada di dunia ini. Tapi biarlah kita bangga pada waktu kita dipanggil Tuhan, pada waktu selesai tugas kita di bumi ini, pada waktu Tuhan bilang sabarlah engkau, itu yang enak sekali didengar. Itu kita akan menerima mahkota kehidupan kita. Menjual Tuhan demi harta, pangkat, jangan. Jangan menjual Tuhan kita dengan apapun juga. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Tuhan sudah bayar kita, sudah tebus kita dengan darahnya. Bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak, bukan. Tetapi Tuhan bayar kita dengan darahnya. Siapa
sekarang di dunia ini yang mau rela mati buat kita, yang tidak ada hubungan apa-apa, tetapi Yesus, dia mati buat kita karena dia mengasihi kita. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Ada slogan di WA yang waktu itu saya dapat, kalau kita baca, nanti saya bacakan, waktu saya baca ini ngakak, ya, ketawa gitu ya. Tapi ini slogan ini mengandung arti yang dalam buat kita, yaitu ke gereja kagak, doa kagak, memberi kagak, cita-cita pengen masuk surga. Situ punya kenalan orang dalam. Slogan ini dalam banget buat kita. Ke gereja enggak, doa kagak, apalagi sibuk dengan urusan pribadi masing-masing, dengan pekerjaan. Hello, Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Waktu kita untuk bekerja itu 8 jam. Maksimal itu 8 jam. Bagaimana dengan doa kita? Seringkali dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, selalu saya ingatkan untuk kita berdoa. Kita punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, nama kita tercatat. Kita akan terima upah kita. Saya mengingat tentang satu orang tua, yaitu Oma Weti. Saya manggil dia emak. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa walaupun sudah tua. Tetapi semua dia punya waktu. Dia sudah komitmen di hadapan Tuhan bahwa dia bangun jam 5, dia berdoa jam 5, dan dia doain semua anak, mantu, cucu, semua disebutin. 40 orang nama yang dia ingat, dia sebutin satu-satu. Itu sangat luar biasa. Di usia yang tua, di usianya yang mungkin dibilang orang ya udah pikun lah atau apalah, tapi dia mengingat satu persatu anak, mantu, dan cucunya disebutin. Bagaimana dengan kita? Pada waktu saya mengetahui ini, saya bilang, Tuhan, saya merasa banget kayak orang tampar saya. Kalau saya berdoa, saya hanya global saja, saya nggak pernah sebutin satu-satu. Tapi di sini saya belajar, saya sebutin nama orang satu-satu. Kita belajar berdoa sama Tuhan. Kita belajar untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Memberi kagak, cita-cita punya ingin masuk surga. Waduh. Kalau saya tanya sama teman saya tentang slogan ini, dia bilang, itu mah cuma lucu-lucuan doang. Tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus ke gereja, bahwa kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bahwa kita harus baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pegangan dalam kehidupan kita. Dengan demikian Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kita. Bulan lalu saya bawakan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang memberikan hidup kita berhasil atau sukses. Berhasil kalau kita sudah berbuah dalam firman Tuhan. Apakah kita sudah berbuah dalam firman Tuhan? Tidak usah dijawab. Kita tanya sama Tuhan pribadi lepas pribadi. Maka nama kita dicatat di dalam buku kehidupan dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saya mengingat ada sebuah lagu mengatakan lagu ini lagu sekolah minggu. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Mahkota emas loh. Di sini saya nggak punya mahkota emas. Tapi nanti di surga saya punya mahkota emas. Kalau hidup kita berbuah di hadapan Tuhan, hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan,
Hidup kita mengikuti rencananya Tuhan. Seperti jemaat di Smyrna ini, walaupun dia menderita, dia tetap setia dalam penderitaan itu. Kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah habis akan masalah. Kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kapan ya masalah ini udah gak ada lagi dalam kehidupan saya? Kapan ya masalah ini hilang dalam kehidupan saya? Hello, kalau masalah kamu mau habis, gak punya masalah lagi, sudah selesai hidup kamu di bumi ini. Yaitu kita dipanggil Tuhan. Jangan bilang, Tuhan udah jangan kasih saya masalah lagi. Ya udah, kamu siap nggak dipanggil Tuhan? Jadi saat ini kalau kita punya masalah, kita mengalami penderitaan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama saya menghadapi masalah ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, itu pasti. Ya. Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Itu Tuhan sanggup. Ada nyanyian, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah dipikirkan oleh kita, itu ada bersama Tuhan. Oleh sebab karena itu, hadapi masalah hidup kita ini dengan mengucap syukur dan terus berserah diri kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Masalah-masalah kita yang kita hadapi itu kecil, ya. Tetapi Yesus kita yang luar biasa, Yesus kita yang besar. Jadi jangan berpikir, aduh masalah saya berat banget, aduh masalah saya besar banget. No, masalah kita itu kecil. Masalah kita itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup. Sudahkah kita bertahan dalam penderitaan ini? Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Saya berharap KW kita bertahan dalam penderitaan ini. Saya berharap kita semua setia kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saja, tidak perpanjang lagi. Tetapi biarlah firman Tuhan terus tertanam dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita saat ini, kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa apapun masalah yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersama dengan Tuhan. Kita bertahan dalam penderitaan-penderitaan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita bertahan setia di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jangan mau dibuai dengan keadaan di dunia ini. Jangan mau dibuai dengan pangkat, kekayaan, ataupun ketampanan, kecantikan kita yang kita punya. Jangan. Tapi biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pangkat kita, derajat kita, kekayaan kita, kecantikan kita, ketampanan kita, apa yang kita punya, biarlah itu kita serahkan sama Tuhan. Biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang lagu, kita akan menyanyikan lagu pujian mengatakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Kita nyanyikan refnya saja. Sungguh besar
kasih setiamu ke dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menyelami apa yang kau pikirkan buat kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami ada di dalam genggaman-Mu, kami ada di dalam pikiran-Mu, kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah terus ya Bapa, kami bertahan dalam penderitaan-penderitaan kami ini Tuhan. Biarlah terus kami setia kepada Engkau Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu Tuhan. Terus ya Bapa, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih bagi-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Akan segalanya ratakan tanah bergelombang, jemurlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, jemurlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, jemurlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, jemurlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati persembahan kaum pria dan kaum wanita. Oke, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan Yesus ibadah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau yang selalu memberkati kami semua Tuhan Yesus. KPKW di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berdoa berkat dari hamba-Nya. Pria-pria yang berintegritas dan wanita-wanita yang terpuji, biarlah kita mempunyai hidup yang berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih Allah Bapa Tuhan kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin.